Balik lagi di channel Indoinfo bersama kami di ruang Double E. Kali ini gue masih ditemenin si paham kita, Om Ahmad dan juga Om Faras ya. Teman-teman, terima kasih buat yang selama ini sudah meluangkan waktunya untuk menonton konten-konten kita. Terima kasih juga yang sudah mengirimkan masukan atau apapun itu ya melalui komentar di channel YouTube kita. Jadi gini teman-teman, Bjorka pernah menjadi trending ya di tahun 2022 lalu. Nah, hacker atau peretas misterius ini menggemparkan, khususnya menggemparkan masyarakat Indonesia ya, karena mereka berhasil atau mengklaim berhasil memiliki data pribadi dari sekian atau jutaan warga ya, Indonesia ya, dari mulai masyarakat biasa, kalangan pejabat, selebritis dan lain-lain. Nah, rentetan kehebohan ini dilakukan oleh Bjorka dimulai dari pembocoran data pelanggan Tokopedia ya waktu itu sebesar sekitar 11 giga itu yang terkompres ya, dan 24 giga yang belum terkompres. Nah, data tersebut mencakup ya ID pengguna, kata sandi, email hingga nomor telepon. Yang jelas itu sangat meresahkan ya. Nah, dengan banyaknya kasus-kasus kebocoran data pribadi tersebut menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan pastinya untuk disalahgunakan hingga dapat merugikan masyarakat. Nah, selain itu, pelanggan data pribadi tidak hanya dia diakibatkan oleh kebocoran sebetulnya untuk pelanggarannya tersebut ya. Pelanggaran juga bisa terjadi dalam hal pemrosesan data pribadi ya sebetulnya. Nah, banyaknya penggunaan digital platform menjadi salah satu alasan atau momentum mengapa perlindungan data pribadi menjadi penting tentunya ya, atau urgent juga. Nah, untuk menjamin adanya keamanan dari data pribadi kita. Jadi begini Om Faras nih ya, terkait dengan undang-undang PDP secara general, itu gambaran besarnya sebetulnya seperti apa sih gitu? Boleh digambarin nggak nih biar ya teman-teman kita yang ada di rumah atau masyarakat ini bisa lebih aware dengan isu undang-undang tersebut gitu. Oke, menarik banget ini jadi isunya. Jadi kayak tadi udah diulas sebelumnya, ini kan ada hacker namanya Bjorka gitu ya. Terus ini kan juga ngomong-ngomong soal Bjorka, kan kemarin juga sempat muncul lagi ya ke permukaan waktu terkait sama kasus pajak yang viral juga ya. Iya. Nah, jadi kita kembali lagi dulu ke Bjorka yang pertama. Tadi kan juga udah disebutkan tadi ada email, kemudian ada data-data lainnya seperti nama, nomor telepon, segala macam. Itu tuh yang dimaksud dengan pelindungan data pribadi itu teman-teman. Jadi sesuatu yang bisa memprofile atau mengidentifikasi di mana kalau itu kita kombinasikan untuk dirangkai jadi satu konteks data, itu disebut dengan data pribadi seperti itu. Nah, undang-undang pelindungan data pribadi ini kenapa penting? Kenapa? Karena sekarang ini kan aktivitas masyarakat kan benar-benar nggak bisa lepas dari yang namanya aktivitas digital ya, seperti itu. Dari mulai e-banking, e-commerce, terus juga QRIS misalnya seperti itu, dan banyak hal lainnya. Nah, ini saking begitu tingginya aktivitas masyarakat tergantung dan bergantung sekali dengan namanya ekosistem digital. Itu kan pasti namanya kita ada peralihan transfer data pribadi di antara para platform ini kan tentu menjadi tinggi. Nah, ketika aktivitas ini menjadi tinggi, maka ini akan membuat resiko penanganannya pun juga meningkat seiring dengan aktivitas masyarakat. Nah, ditambah lagi ini juga dipicu oleh adanya si Bjorka ini, dan oleh karenanya jadi pemerintah Republik Indonesia ini betul-betul akhirnya mensahkan UU PDP ini seperti itu. Nah, UU PDP itu sendiri kalau kita lihat seperti apa sih dalamnya, mengatur kepada siapa ya gitu kan. Nah, di sini subjeknya itu ada orang atau korporasi. Orang itu siapa yang dimaksud? Seperti kita semua di sini, orang di sini masing-masing individu itu disebut dengan orang. Nah, sekumpulan orang yang berserikat atau berkumpul kemudian kita membangun dengan permodalan yang disetor. Nah, itu baru korporasi disebutnya. Nah, menariknya di UU PDP ini mengatur secara imbang proporsi kepada para pihak subjeknya, yaitu kepada kita sebagai orang masyarakat maupun kepada korporasi. Di sini mengatur
hak-hak kita sebagai warga, kemudian juga mengatur juga kewajiban bagi pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi menurut UU PDP ini kepada siapa maksudnya? Ya korporasi itu sendiri yang melakukan aktivitas kegiatan pemrosesan data pribadi. Jadi kita di sini sebagai masyarakat, posisinya kedudukan di mata hukum di dalam perspektif UU PDP ini sebagai subjek orang yang memiliki hak-hak yang dilindungi gitu secara UU PDP. Jadi ini menariknya adalah ketika kita berhadapan dengan kalangan korporasi, kemudian kita merasa hak-hak kita ini dirugikan atau terlanggar gitu. Ini bisa banget kita pakai UU PDP ini untuk memperkuat legitimasi kita sebagai warga negara, bahwa kita ini kalau mengalami hal-hal yang dirugikan seperti kasus Biorka kemarin ini, kita punya legal reason atau alasan-alasan hukum yang kuat gitu ketika mengajukan klaim, misalkan kalau lagi mengajukan persidangan atau mungkin mengajukan komplain kepada layanan penyelenggara jasa internet sebagaimana tadi disebutkan. Jadi kalau misalkan kita menemukan atau memang kita mengetahui gitu, atau kita mendapatkan informasi bahwa data-data kita ini beredar kemana gitu, kemudian kita hendak mengajukan klaim gitu kan, bagaimana hak-hak kita ini supaya jangan sampai terlanggar berupa perlindungan data pribadi itu. Nah, UU PDP ini hadir untuk melindungi posisi kita di situ agar jangan sampai kita istilahnya mudah disalahkan gitu. Justru kedudukan masyarakat ini yang memang cenderung rentan menjadi punya kekuatan lebih, seperti itu gambarannya. Oke. Jadi kalau dilihat dari undang-undangnya ini sebenarnya tuh ditujukan baik untuk individu ya tentunya ya. Baik sekali ya. Untuk korporasi ya. Korporasi juga. Korporasi dan ya sebetulnya kita kan sering melihat atau kejadian atau hal-hal seperti ini ya. Tapi memang selama ini kan masih abu-abu ya penanganannya atau ya apa yang harus kita lakukan. Dan dengan adanya undang-undang ini memang setidaknya mungkin ada acuan lah ya untuk perlindungan. Nah, adanya undang-undang PDP ini hubungannya sama kehidupan masyarakat umum sehari-hari, mungkin ya ada yang belum paham juga gitu. Itu kasih contoh deh mungkin biar lebih detail lagi teman-teman kita biar tahu juga gitu. Itu seperti apa sih kalau dengan ya hubungan sehari-hari kita gitu. Oke, ini juga menarik banget nih buat kita kasih gambaran contoh konkret gitu. Pasti kan teman-teman semua ketika hendak mendaftarkan, misalkan kita ambil contoh kasusnya mendaftar layanan e-banking gitu ya. E-banking itu kan harus mengisi apa dulu? Email. Kemudian setelah email apa? Nomor telepon, kemudian setelah itu apa? Username, password, dan kombinasi data-data lainnya seperti itu. Nah, tapi kan untuk mempunyai nomor telepon itu tersambung dengan apa? NIK kan, KTP gitu, data-data di KTP. Kemudian di NIK itu ada apa lagi? Kartu keluarga yang harus kita masukkan. Jadi kalau kita bicara data pribadi, itu tuh kalau cuma nomor teleponnya aja, dia belum berdiri sebagai data pribadi. Tetapi kita perlu melihat ketika itu sudah tersambung, terintegrasi, terkonek dengan yang namanya NIK dan kartu keluarga. Nah, ini sudah dianggap menjadi satu kesatuan yang komprehensif sebagai data pribadi. Jadi teman-teman semua, kita perlu melihat sekrusial apa sih nomor telepon itu dikaitkan dengan kartu keluarga dan KTP. Kenapa sih kita harus peduli secara kesadaran warga individu? Karena seperti itu, ketika nomor telepon itu disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dan mungkin mereka memiliki otoritas dalam arti mengakses yang lebih besar secara database, itu bisa bergulirnya kemana-mana. Bisa kelihatan kartu keluarganya, bisa kelihatan KTP-nya, dan KTP itu bisa tersambung dengan nomor rekening dan banyak hal seperti itu. Oke, tadi balik lagi kan. Nah, setelah tadi nomor teleponnya itu ada, kemudian emailnya ada untuk menerima OTP dan segala macam, baru kan kita bisa buka tuh rekening e-bankingnya, termasuk ketika kita juga hendak melaksanakan berbagai transaksi di e-banking kita. Nah, setelah e-banking, biasanya kan teman-teman semua pasti kenal dong dengan yang namanya e-commerce oranye dan hijau ya, yang biasa orang-orang sering pakai gitu ya. Nah, pasti kan teman-teman ini kan kalau kita belanja online gitu kan, ini kan juga pasti platform itu sering meminta username, password, email, itu data pribadi juga. Nah, jadi dari data pribadi yang kita serahkan kepada satu pihak perusahaan, itu pasti akan bergulir ke platform-platform yang lain. Bayangkan, jadi data pribadi kita itu sekali kita menyerahkan kepada satu pihak, sebenarnya mereka saling berbagi.
mereka saling melakukan transfer data baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi betapa ini memiliki resiko yang tinggi kalau nggak diatur di UU PDP seperti itu. Nah, oleh karenanya ini benar-benar kita nih sebagai warga ini harus punya rasa yang peduli. Kita harus punya rasa yang waspada juga agar jangan sampai data-data ini jangan sampai disalahgunakan, karena bisa saja ketika ini disalahgunakan, misalnya kalau di beberapa e-commerce itu kan ada layanan kayak pay later-nya ya, atau kayak cicil seperti itu. Sekarang bayangkan kalau misalkan ternyata layanan pay later atau cicilnya itu terjadi transaksi yang tidak terotorisasi oleh kita. Misalnya ada pembelanjaan yang dilakukan barang-barang tertentu menggunakan limit kredit kita, padahal sejak awal itu kita tidak melakukan transaksi. Yang dirugikan siapa? Kita. Pastinya. Kita harus membayar tagihan yang sebenarnya tidak kita nikmati. Gitu. Jadi kelihatan kan betapa urgensinya UU PDP ini supaya jangan sampai hal-hal merugikan itu seperti itu. Mungkin kalau itu kelihatannya cuma data beredar kemana-mana, tetapi belum ada dampak langsung ke kita, mungkin beberapa dari kita masih abai dengan hal-hal seperti itu. Tapi bayangkan kalau gimana ternyata itu berkaitan dengan otorisasi transaksi, mengalirnya aliran dana, dan itu pada akhirnya merugikan kita. Nah, ini teman-teman semua kita harus melihat, oh ternyata UU PDP ini penting ya untuk kita semua lihat nih sama-sama gitu kan. Mungkin walaupun secara mungkin kalau kita lihat dari diksi pasalnya mungkin agak saklek atau rigid seperti itu, that's okay. Tapi what matter the most di sini adalah gimana kita nih harus punya kesadaran bersama kalau perlu secara kolektif bahwa warga negara ini sebenarnya ketika berhadapan dengan platform digital ini kan istilahnya kan peradaban tuh udah makin terkoneksi secara global ya. Orang bisa mengakses layanan internet dari asal server negeri manapun gitu, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah, inilah untungnya keberadaan UU PDP ini yang mengatur bagaimana salah satunya adalah transfer data di dalam negeri maupun ke luar negeri. Jadi sekarang teman-teman jangan khawatir dengan adanya UU PDP ini, kalau data-data kita ini juga awalnya kita memberikan untuk platform dalam negeri, tapi ternyata juga disalahgunakannya sampai ke luar negeri, kita juga sekarang punya kedudukan hukum berupa apa? Perlindungan hak-hak itu. Bahkan itu artinya ketika data itu bocor atau mengalami leak ya, sampai di luar Indonesia sekalipun, seperti itu. Boleh tambahan nggak? Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah kan sebenarnya kalau untuk transaksi itu sebenarnya udah di-coverkan dengan undang-undang ITE itu. Nah, itu ada beda nggak sih undang-undang PDP ini menyempurnakan undang-undang ITE yang sebelumnya udah ada dan memang dia itu subjeknya adalah kegiatan transaksi ya di e-commerce, atau memang ini dua platform yang berbeda gitu antara undang-undang data privasi dengan undang-undang ITE itu? Atau mungkin ada irisan gitu di antara kedua. Ya. Oke. Terkait tadi Bang Ahmad, itu untuk UU ITE apakah berbeda atau memiliki substansi yang berlainan? Seperti ini. Jadi UU ITE itu dengan UU PDP, sebetulnya UU PDP ini hanya memperkuat legitimasi yang sudah diatur di UU ITE. Jadi mungkin kalau untuk analogi ya di sini seperti rangkaian gerbong kereta, spin-off-nya, lokomotif. Jadi sebenarnya itu hanya memperkuat gerbongnya aja, Bang. Tapi dia sebenarnya masih dalam satu rangkaian ekosistem. Oke. Ekosistem apa? Digital. Karena dari UU ITE kan itu kan juga ada nanti turunannya kalau nggak salah Permenkominfo 2016 ya, nomornya berapa gitu. Nah, dari Permenkominfo ini untuk lebih spesifiknya lagi diaturnya kemana? Ya UU PDP itu. Jadi ketika kita melihat suatu regulasi peraturan perundang-undangan, walaupun kelihatannya judulnya atau bahkan substansinya kelihatannya berbeda dengan yang sudah diatur sebelumnya, yang perlu kita lihat di sini adalah perbedaan itu sebetulnya lebih kepada penamaan saja, nomenklatur daftar ininya namanya saja. Tetapi kalau dilihat secara big picture-nya, secara spider web lah istilahnya, ternyata ini masih satu konteks. Berarti bisa dibilang undang-undang PDP ini skupnya luas banget ya. Luas banget, benar. Kalau kita tarik dari sisi bisnisnya nih, atau dari sisi perjalanan industri ya. Ini aku mau nanya nih ke Om Ahmad, sebetulnya apa sih yang mungkin menjadi irisan atau menjadi
beberapa poin yang memang sangat sangat rentan atau mungkin sangat terbantu dengan adanya PDP, mungkin dari sisi bisnis sendiri gitu, sudut pandangnya. Kalau dari sudut pandang bisnis, keberadaan undang-undang yang menyangkut data privasi ini sih lebih ke kita dari pelaku bisnis masih melihatnya dua hal yang kontradiktif ya. Oke. Di sisi lain kita sadar dengan digitalisasi ini bahwa data driven itu akan menentukan sukses atau gak suksesnya kan. Di lain pihak untuk kita touching ke data tersebut kan terbatas banget. Nah, ini kan dua hal yang kontradiktif yang sampai saat ini kita masih mencari formulasinya seperti apa sih gitu, kita nge-slice-nya. Kalau dibikin terlalu privasi dengan data, misalkan dengan pendekatan tadi privasi mengenai subjek dan lain-lain. So, bisnis ini ngomongin connecting human to human atau product to human kan gitu. Kalau misalkan data human-nya juga terproteksi, apa yang mau digarap kira-kira gitu. Nah, tapi kalau misalkan terlalu open, itu tadi kalau ngomongin celah untuk penyalahgunaan akan selalu ada karena ya apalagi ngomongin teknologi ya, peraturan itu selalu setelah momentum kan kira-kira gitu. Nah, itu kan ada anomalinya kan, nggak bisa aturan itu mengcover sesuatu yang belum terjadi. Sementara dalam kaitan teknologi ya, apalagi yang relasi dengan bisnis itu ke sini-sini tumbuh menjadi lebih masif lagi. Ya kita tahulah sama-sama saat ini eranya big data kan. Nah ini kembali lagi pertanyaannya, saya lanjut nih Pak Paras nih dari kacamata hukum, keberadaan big data privacy ini hubungannya dengan big data nih gitu. Di satu sisi kita ngomongin big data sebagai key of suksesnya, tapi di lain pihak apakah data privasi ini malah malah terkesan mereduce data-data tersebut sehingga nantinya kita nggak bisa mengoptimalkan data tersebut, atau seperti apa sih dari pandangan hukumnya? Oke. Kasus yang mirip ini juga untuk sebagai gambaran juga terjadi di bidang konstruksi dan pertanahan. Di satu sisi penerbitan sertifikat tanah harus memenuhi persyaratan formil tertentu, sementara teknik konstruksi bangunan saat ini sudah memungkinkan untuk diadakan misalnya reklamasi, kemudian membangun bangunan di atas air dan sebagainya. Ini juga terjadi kontroversi, Bang. Teknologi konstruksinya yang suruh mundur atau undang-undangnya yang diganti. Seperti itu kan. Iya. Ini juga jadi nyebelin ya kan gitu. Sementara kan teknologi itu kan niscaya ya pasti berkembang terus, pasti jalan terus. Yang namanya alat-alat konstruksi pasti ada update setiap tahunnya, handphone pun update, software pun update, semua hal update. Tapi kemampuan pemerintah sebagai pembuat regulator ini kan, sebagai pembuat kebijakan undang-undang ini kan kemampuan update-nya ya nggak secepat teknologinya ya, nggak secepat produknya, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya gimana? Ya sebenarnya doing business as usual tuh seperti yang sudah ada dijalankan tuh sebenarnya nggak berubah, Bang. Sebenarnya nggak berubah. Undang-undang ini hanya memperkuat legitimasi membenarkan yang sudah ada. Ya. Jadi POV-nya ini yang perlu kita lihat apa? Bukan bisnisnya yang ditarik ke undang-undang, bukan bisnisnya yang disuruh tunduk dalam arti merubah format seperti yang undang-undang mau. Kita bisa juga melihat POV-nya ini dengan cara dibalik atau membaliknya lagi lensanya. Gimana kalau ternyata undang-undang ini hanya menjadi legitimate proof dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Iya. Kalau sebelumnya kita berpikir kan mungkin seperti ini ya. Oh, jadi bisnisnya harus ngikutin undang-undang, tapi gimana caranya? Ini nggak akan kompatibel dengan zaman, pasti. Tapi boleh nggak kalau kita tafsirkan bisnisnya yang diperkuat dengan adanya undang-undang? Boleh. Jadi sah. Ya kayak misalkan saya ada case nih, teman-teman development yang di IT, ketika dia misalkan sedang memprofiling demografi suatu wilayah untuk membantu penjualan secara retail. Berarti kan kita harus tahu tuh aspek demografinya. Iya. Kan salah satu bunyi undang-undang PDP itu adalah ada approval dari si subjek bahwa dia setuju untuk datanya dipergunakan. Kan gitu. Kalau misalkan sampling
untuk kita memonitor salah satu wilayah butuh misalkan 2.000 apa 3.000 koresponden kan impossible. Nah di IT itu ada namanya scraping, jadi dia itu men-scrap data-data yang ada di media sosial, dia tarik datanya, dia profiling untuk kegiatan mapping marketnya dia. Nah akhirnya kan dengan undang-undang PDP itu kayak di lain pihak membatasi, ini dari kacamata bisnis ya, maksudnya ini mumpung ada Pak Pars biar diluruskan juga. Di lain pihak ini kan ada kaitannya dengan cost. Nah, betul. Nah, lebih mudahnya gini, saya kasih perbandingan mengenai survei elektabilitas politik. Dulu untuk sampling 5.000 orang aja per satu wilayah biayanya bisa puluhan miliar. Sekarang dengan adanya digitalisasi, dia bisa ngambil sampel 2.500.000 dalam waktu 1 jam, dan itu lebih efisien baik dari sisi cost, baik dari sisi waktu dan yang lain-lain. Nah di lain pihak ada efisiensi, tapi kan yang menjembatani ini ada kasus approval, ya kan? Nah itu gimana hukum sendiri dari undang-undang sendiri melihat case-case seperti itu, antara dia privasi yang akhirnya menarik mundur dan di satu sisi ada pendekatan cost yang bisa dimaksimalkan oleh perusahaan misalkan seperti itu. Oke. Ini tricky sih jawabannya. Ini tricky ya. Gini, kalau dari pembacaan saya di dalam undang-undang PDP ini kan cukup banyak meletakkan frasa atau diksinya itu dan garis miring atau gitu. Ada juga kata-kata seperti frasa diksinya itu meliputi gitu kan. Nah ini kalau kita mengacu kepada dan garis miring atau semestinya ditafsirkan sebagai satu atau beberapa atau kombinasi beberapa, salah satu atau beberapa terpenuhi maka dianggap selesai urusannya, ya kan? Meliputi juga seperti itu, berarti harus dianggap seluruhnya terpenuhi. Nah, tapi kan akhirnya timbul problem. Wah kalau meliputinya diikutin semua, bisnisnya langsung mati, gitu kan? Nah, nanti kegiatan usaha tutup, gitu kan? Nanti pendirian badan usaha, perpanjangan izin KBLI-nya close semua, gitu kan? Malah jadi kontraproduktif, gitu kan ya kurang lebih pertanyaannya. Nah, untungnya UPDP ini untuk otoritas lembaganya, kalau kita ngambil contoh di industri perbankan itu kan ada OJK ya sebagai lembaganya. Nah kalau di perlindungan data pribadi lembaganya siapa? Sementara ini belum diatur. Belum ada lembaga yang berdiri. Jadi sebetulnya speaking honestly itu sebenarnya bagaimana konkretnya, bagaimana rincian detailnya pemerintah itu maunya apa sih yang dikehendaki gitu ya, bentuknya seperti apa sih kewajiban pelaporannya gitu ya. Nah, apa sih yang sebenarnya dimau, bagaimana setiap subjek perusahaan ini punya memenuhi kewajibannya seperti apa dan gimana. Sampai saat ini belum ada statement lebih lanjut dari pemerintah seperti itu, dan untuk lembaganya belum ada, kemudian bentuk format detailnya belum ada, dan bagaimana bisnis proses yang diatur secara kaidah normanya itu sendiri belum diatur. Tetapi untuk mengatasi hal-hal seperti ini sebetulnya jawabannya sama dengan yang sebelumnya, Bang, hanya membenarkan sesuatu yang sebetulnya sudah ada. Jadi kalau misalkan secara kegiatan bisnis proses itu tidak masalah, artinya klien sama-sama oke, dan tidak ada kendala dan tidak ada komplain, sebetulnya semua harus dianggap baik-baik saja gitu. Karena pangkal dari undang-undang ini kan adalah hak subjeknya. Maksud saya adalah kalau subjeknya itu sebagai korporatnya dalam situasi ini tidak merasa dilanggar haknya, tidak ada komplain, tidak ada keluhan, dianggap semua baik, Bang. Kita baru akan raise concern kalau kita dapat komplain atau keluhan dari subjeknya itu. Jadi apa yang tadi digambarkan oleh Om Ahmad dalam situasi skenario tersebut, selama sepanjang situasinya tidak ada keluhan dari subjek hak data pribadinya, dianggap nggak masalah, Bang. Oke. Karena pemerintah itu prinsipnya nggak mau ada keributan keluhan sampai viral.